Pace bene, masih di mea culpa para culprit. Ada seorang kudus perempuan umur 19 tahun, dia meninggal dunia. Orang kudus pertama dari Chile. Meninggal di umur 19 tahun, dia masuk menjadi suster karena terinspirasi oleh Teresa Lisieux, dan dia menjadi pelindung orang muda dan orang sakit. Nah, kita mau bicara tentang orang kudus satu ini dan hubungannya tentang perkembangan iman kita, panggilan kita masing-masing. Pace bene, masih di mea culpa. Saya harap kita yang ada di mea culpa ini sehat, dan kalau harus menanggung rasa sakit lebih lama, semoga kita kuat dan tidak kehilangan iman, tetap berharap. Dan bagi siapapun yang berulang tahun baru-baru ini, hari ini atau besok, sehat-sehat selama ulang tahun, berbahagia. Teresa of Jesus of the Andes. Teresa Jesus di Andes. Itu nama orang kudus ini. Dia dikenal sebagai orang yang temperamental. Oke. Mungkin banyak orang akan terkejut bagaimana dia bisa menjadi orang kudus dengan karakter semacam itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang kudus itu adalah manusia. Kita juga manusia. Kita juga punya kekasan, kalau boleh dikatakan. Ada yang emosional, ada yang lebih calm, tranquil, tenang-tenang. Tapi ada juga yang meledak-ledak. Tapi bukan tertutup kemungkinan bahwa orang begini pun bisa menjadi orang kudus. Sama seperti Teresa Jesus ini. Mungkin bahasa lain dia labil, dikenal. Kalau dia marah-marah, tapi sekali dia menunjukkan tindakan karitatifnya, penuh kasih pada orang, dia menunjukkan itu dengan sepenuh hatinya. Dia mengatakan bahwa hidupnya seutuhnya dipersembahkan sebagai pemberian untuk Tuhan. Ini menarik rasanya. Apa yang secara gratis diterima dari Allah, dia berikan juga secara cuma-cuma kepada orang lain. Ini menjadi bagian dari cara berpikirnya sebagai orang muda. Seorang muda sudah berpikir begitu. Saya yakin bahwa orang muda dipenuhi oleh keresahan-keresahan, idealisme untuk menunjukkan nilai yang dia bela. Maka tidak tertutup kemungkinan ada banyak orang muda seperti Santa Teresa Jesus ini. Teresa of Jesus of the Andes. Itu beberapa fakta menarik. Kemudian, dia sangat tertarik pada Santa Teresa Lisieux. Dan saking tertariknya, dia membaca tentang Teresa Lisieux dan dia memutuskan masuk ke dalam biara karena terinspirasi oleh Santa Teresa Lisieux. Membaca bacaan rohani, membaca kisah orang-orang kudus, membantu kita untuk menentukan langkah selanjutnya dari hidup kita dan bagaimana kita melangkah. Menarik bahwa apa yang kita baca itu mempengaruhi cara berpikir kita. Dan membaca, jangan dulu apa yang kita baca. Membaca dalam dirinya membantu kita untuk memperkaya ruang berpikir, referensi kita dalam menentukan kata-kata yang kita ucapkan, opsi-opsi yang kita pilih, dan cita-cita yang mau kita bangun dari awal. Umurnya 19 tahun, untuk saya ini sesuatu yang menarik ya. Ada orang, kan masih muda, nantilah berbuat baiknya, memberi diri ke gereja, mengolah hati, yang penting menikmati hidup dulu. Saya pikir itu tidak selalu bisa dibenarkan ya. Karena Teresa of Jesus of the Andes ini menunjukkan bahwa kekudusan itu diperjuangkan dari awal. Diperjuangkan dari awal. Memang tidak menjadi dewasa tiba-tiba. Saya menemukan satu video tadi tentang kisah seorang pastor, seorang OFM. Dia katakan bahwa panggilan itu adalah dono e mistero. Pemberian dan misteri. Dan itu bertumbuh pian-piano katanya, hari demi hari, pelan-pelan. Di keluarga, di sekolah, di grup paduan suara, kelompok misdinar, di komunitas-komunitas lain.
yang mendukung pelan-pelan dikembangkan. Dan itu menjadi bekal seseorang untuk menjalani panggilannya. Saya pikir di sini berperan orang tua. Tentu bukan hanya orang tua, tetapi orang tua memberi pengaruh yang banyak. Apa yang diberikan kepada anak? Permainan macam apa? Bacaan seperti apa? Tema apa yang sering disodorkan kepada anak untuk dibahas? Misalnya seorang anak lewat dan orang tua meletakkan gambar-gambar orang kudus di meja atau di mana. Sengaja atau tidak sengaja dia akan melihat itu, membaca itu, ada kuriositas, ada keingintahuan, dan mulai bertanya tentang itu. Ada kemungkinan terjadi hal semacam itu. Oke, bisa saja dia tidak baca, tetapi sekurang-kurangnya orang tua menciptakan kemungkinan-kemungkinan supaya anak ini memiliki referensi tentang hidup menjadi seorang Katolik. Oke? Tidak selalu dengan cara yang penuh paksaannya. Ayo ke gereja kalian. Justru cara itu bisa membuat seorang anak memiliki sikap antipati terhadap gereja. Karena ketika dia berpikir tentang gereja, dia ingat pada orang tuanya yang dengan sangat rigid memberi nasihat, yang penuh amarah, yang mengontrol, mengendalikan. Nah, soal cara juga ini berpengaruh. Teresa dari Yesus, dari Andes. Dia lahir di Santiago, di Chile. Dia kenal sebagai santa pertama dari Chile dan dia pelindung orang muda dan orang sakit. Dia meninggal karena sakit keras. Tetapi sebelum meninggal dia ingin menerima kaul. Dan ini menunjukkan kepenuhan hatinya, totalitas untuk mau mengikut Allah. Semoga menginspirasi tokoh ini. Kita tidak begitu kenal dan Chile terlalu jauh, tetapi syukurlah dengan menjadi Katolik kita memiliki Santa Teresa of Andes juga sebagai teladan untuk menjalani iman. Bagaimana iman memberi dia kekuatan untuk melangkah hari demi hari. Iman bukan hanya rutinitas formal ke gereja hari Minggu, buat tanda salib, tapi benar-benar memberikan dasar. Iman itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan, untuk memberikan arah dalam perjalanan hidup sehari-hari. Semoga kita sanggup. Lagi-lagi kita selalu memiliki tantangan besar ketika berbicara tentang praktek, tetapi selalu ada peluang untuk melakukannya, menghidupinya. Pace bene.